Halo guys, balik lagi bersama gua William di Music Live Streaming Series Explore. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menganalisa sebuah solo di musik genre jazz. Jadi kalian sering dengar kan, oh ini bunyinya jazzy banget nih. Itu berarti dia pakai teknik apa gitu, atau dia menggunakan scale apa. Sebenarnya untuk bisa mengerti itu, hari ini saya bakal ngajarin. Uh, tapi ini hanya baru basicnya aja sih, cuma buat biar bisa step one gitu, untuk kalian bisa lebih dalam lagi kalau emang kalian interested in jazz gitu. Oke, pertama saya kasih tahu dulu, hari ini kita akan menganalisa solo apa aja. Kita akan menganalisa dua solo. Yang pertama itu Remember dari lagunya Hank Mobley. Sebenarnya lagunya Irving Berlin tapi di cover sama Hank Mobley. Dan yang kedua kita akan mentranskrip solonya Wynton Kelly di lagu Freddie Freeloader Miles Davis. Oke. Wih, ada aneh men. Oke. Sekarang kita mulai dengan basicnya dulu. Apa aja sih yang kita butuhin supaya kita bisa menganalisa solo jazz? Oke, kita pertama ada 4 nih yang hari ini akan dibahas. Yang pertama target note, yang kedua passing note, yang ketiga chord tones, dan yang keempat chromatic approaching notes. Nah, apa sih salah satu dari itu semua? Yang pertama target note. Target note itu intinya, target note itu biasanya adalah note yang kita mainkan di downbeat. Nah, jadi kan kalau note 1/8 tuh ada yang downbeat, ada upbeat. Kan ini tek. Nah, ada yang downbeat, ada yang upbeat. Nah, biasanya yang downbeat itu kita mainkan target note. Nah, kedua passing note. Passing note itu biasanya yang di upbeat, atau passing note itu intinya kan kita maunya ke target note nih, target note. Nah, passing note itu adalah kayak jembatan yang kita lalui untuk menyampai ke target note. Nah, ketiga chord tones. Apa itu chord tones? Chord tones itu simply adalah note atau note yang ada di sebuah chord. Jadi misalnya F mayor 7 kan F, A, C, E. Nah, dari 4 ini, itu 4-4-nya ini adalah chord tones. Jadi kalau kita misalnya main F mayor 7, kalau misalnya kita mau mencapai target note yang yaitu adalah chord tones, kita akan menggunakan salah satu dari 4 ini, yaitu F, A, C, atau E. Nah, dan yang keempat adalah chromatic approaching note. Chromatic approaching note itu biasanya adalah untuk passing note. Tadi kan kalau chord tones biasanya untuk target note. Nah, chromatic approaching note ini biasanya adalah untuk passing note. Jadi chromatic approaching note ini adalah note setengah di atas atau setengah di bawah dari target note yang kita mau. Bahkan itu juga bisa jadi ini bukan cuma bilang kalau misalnya passing note itu harus selalu kromatik, enggak. Passing note juga bisa memakai chord tones atau memakai scale dari chord tersebut. Tapi yang mau saya bilang di sini adalah chromatic notes itu bisa juga adalah setengah di atas atau setengah di bawah dari note dari scale yang ada di chord ini, misalnya F mayor. Nah, ini kan misalnya A nih. Nah, misalnya kita mau target note-nya A, kita bisa menggunakan, jadi endingnya tuh di A gitu. Nah, atau misalnya mau ke F, kita bisa, atau bahkan bisa dua-duanya, atau jadi intinya chromatic itu bisa dipakai di sebenarnya dimanapun yang kita mau sih, asal kita akan menuju ke target note itu. Oke, habis kita bahas semua itu, sekarang kita coba analisa solo dari Hank Mobley.
Oke, sekarang kita lihat. Saya bakal play dulu supaya kalian bisa ada bayangan ini bunyinya kayak gimana. Oke, silakan dengarkan. Nah, itu bagian pertamanya. Jadi dia main. Nah, sekarang kita analisa dari bar 1. Jadi kan dia main. Nah, dari sini yang kita bisa tahu target note-nya itu dari bar 1 ini itu adalah yang seperti kita tahu adalah As mayor ini. Jadi nah, ini As mayor ini atau chord note As ini itu adalah target note dari yang mau si Hank Mobley mainkan, itu adalah As ini. Nah, kemudian di sini dia sebenarnya ini kan kalau G kan kalau tangan ada As mayor. Nah, tapi di sini dia menggunakan passing note. Passing note yang dia gunakan itu ini adalah yang tadi saya udah bilang, ini adalah chromatic approaching note. Jadi pertama dia itu target note-nya, kemudian ini kan bunyinya As mayor 7 itu kan nggak ada fifth ya atau gas ya, tapi dia menggunakan note ini, dia menggunakan note fifth ini kan bunyinya out. Tapi kalau misalnya itu dia mainkan bukan sebagai landing point dia, itu akan bunyinya kedengaran masuk-masuk aja, ada bahkan kayak kedengarannya kayak sedikit outside gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di jazz chromatic ini sebenarnya sangat penting karena itu yang membuat ada bunyi jazzy-nya. Nah, jadi kayak tadi kita ulang lagi. Nah, oke, bar 1 kelar. Kemudian kita lanjut ke bar 2. Nah, ini sekarang kita lihat. Ini yang pas di S kan. Nah, di sini ini S ini itu adalah target note yang dia mau. Soalnya itu udah pasti target note karena itu adalah chord tones dan dia di downbeat. Nah, jadi S ini kemudian dia turun menggunakan scale S minor. Kemudian di sini ini biasa ini target note S, kemudian dia turun scale S minor, kemudian dia masuk ke chord baru kan As 7. Ini As ini dia udah satunya kan As 7. Itu As sudah pasti satunya. Nah, ya berarti As ini udah pasti target note-nya dia dan dia menggunakan chord tones-nya As 7 yaitu root-nya, itu As. Nah, kemudian ini bisa dilihat di sini ada G. As 7. As 7 kan tangan nadanya yaitu mixolydian. Nah, kalau di mixolydian di As 7 itu nggak ada G. Nah, kenapa dia pakai G kayak seperti tadi? Yaitu adalah chromatic approaching note-nya. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau F ini jelas target note-nya yaitu adalah chord tones, yaitu note ketiganya. Ini F ini adalah chord tones juga yang bisa dibilang juga adalah target note-nya. Nah, ini E, ini juga target note. Ini dua-duanya adalah target note karena dia dua-duanya chord tones. Nah, oke, kita tadi udah ngebahas target note-nya. Sekarang kita lihat yang di sini. Di sini.
di sini dia menggunakan flat 9. Sebenarnya ini bisa ditulis juga flat 9. Nah, ini adalah chromatic approaching note-nya. Kemudian dia turun kayak gini, ini passing note. Bunyinya, kalau passing note tuh bunyinya kalau target note kan bunyinya kayak pesawat nih, pesawat landing deh. Nah, jadi kayak bunyinya tuh kayak selesai gitu. Tapi kalau passing note itu ibaratnya pesawatnya lagi di udara gitu, lagi jalan. Nah, dia tuh lagi menuju ke landingnya. Bisa dibilang ininya seperti itu sih. Jadi ini passing note, meskipun ini dua-duanya adalah chord tones, yaitu kan kalau C7 kan C, E, G, bass. Nah, G sama E nya ini kan adalah chord tones. Meskipun dia chord tones, kalian juga harus mulai setiap kali dengerin lagu gitu, kalian coba pikirin aja, ini dia bunyinya seperti udah landing, seperti udah selesai, atau dia bunyinya kayak mau menuju ke tempat selesainya gitu. Nah kan kalau ini dia jelas-jelas bunyinya kan dia jadi landingnya kan di ini nih, di S, di atau decrease. Ini juga sama kayak ini sebenarnya sama aja ini. Dan dia di sini ini adalah passing note 2 ini. Nah, sekarang kita ada lagi yang bisa kita bahas nih di sini. Ini namanya adalah mirroring. Mirror yaitu kaca. Jadi mirroring motif ya sebenarnya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau di sini nih, itu kan jelas-jelas dia cuma turun setengah-setengah doang kan. Nah, jadi dia sebenarnya di situ menggunakan yang namanya adalah mirroring atau motif repetition. Jadi satu motif dia kayak dia modifikasi sedikit tapi bunyinya sebenarnya mirip-mirip gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini B flat minor 7. Oke, sekarang kita pikirin yang mana yang passing note, yang mana yang target note. Oke. Kalau di sini jelas bass, cis, F ini kan itu bukan, dia belum habis kan di situ. Nah, dia habisnya kan di sini nih, di C. Jadi begitu bisa kita bilang ini 3 ini 4 ini itu adalah passing note, atau kayak seperti tadi saya bilang kayak note yang menuju ke target note. Nah, target note-nya udah jelas ini dan ini. Target note itu sebenarnya kalau berdasarkan teori-teori yang sebelumnya sebenarnya nggak cuma satu note deh, bisa juga kayak di sini misalnya 2 note gini, C dan F, itu bisa juga dibilang dua-duanya adalah target note karena dua-duanya ini adalah note yang landing point-nya dari motif yang digunakan. Jadi nah, kemudian ini kita ketemu bunyi yang aneh banget nih. Nah, itu kan B itu nggak ada di S7. Tapi
meskipun dia bukan chord tones, dia bukan scale tones, scale maksudnya not yang ada dalam scale S7, tapi di sini dia adalah sebagai target note-nya. Jadi B dan E ini adalah target note-nya. Jadi bunyinya ini dia di downbeat dan dia bunyinya kayak sudah mendarat gitu ya. Oke, jadi itu emang agak sebenarnya kalian harus agak ini ya, sering mendengarkan, kayak misalnya dengerin musik gitu di platform yang kalian suka. Nah, terus kalian coba pikirin, kalian coba analisis gitu. Ini yang mana yang bunyinya kayak dia mau menuju ke sini mendarat, dan yang mana yang bunyinya dia mengarah ke mendarat gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian yang As mayor 7. Jelas target note-nya adalah G. Berarti kalau yang bukan saya sebut, misalnya target note-nya G nih, berarti yang bukan saya sebut yang lain itu adalah sebenarnya passing note ya. Misalnya kalau di sini jadi kalau di sini target note-nya adalah As dan Cis atau Des. Di sini ini namanya adalah kayak dia menggunakan kromatik setengah di bawah dan setengah di atas. Jadi dia ada menggunakan kayak semacam passing note, tapi di passing note-nya ini dia pakai kayak passing note-nya bukan cuma satu note, tapi ada 3 note yang sebagai passing note-nya. Sorry, ada 4. Jadi 4 note ini itu adalah note yang mau menuju ke As. Dan bisa didengar dari bunyinya, ini udah pasti adalah target note D flat ini. Kemudian kita lanjut ke C7. Kalau di C7 ini udah jelas G-nya ini itu adalah G-nya G, fis F ini adalah passing note dan dia mau menuju ke E. Kemudian ini passing note lagi dan dia menuju ke D crash. Dan ini dia udah di downbeat. Pertama dia udah di downbeat, kemudian dia adalah chord tones, kemudian dia ada di note-nya satu ketuk. Nah, ini udah pasti adalah target note kalau B flat 7 ini. Kemudian kita lanjut ke B flat minor 7. Kalau di sini kita dengar sekali lagi. Udah jelas target note-nya adalah di As ini dan di S. Jadi 3 not sebelumnya ini adalah
passing note-nya, kemudian menuju ke 4 note ini adalah passing note-nya, kemudian menuju ke target note yaitu As, kemudian 3 note ini adalah passing note-nya lagi, kemudian menuju ke Es. Kemudian kita bisa lihat di sini 3 note ini nggak ada yang kromatik ya, maksudnya dia bunyinya semuanya berdasarkan scale S7 Mixolydian, dia semuanya As, Es, dan G ini tiga-tiganya adalah scale tone. Jadi meskipun dia semuanya scale tone, bukan berarti semua, seperti tadi yang sudah saya bilang, tidak berarti semua yang scale tone itu adalah bisa dibilang adalah target note. Karena kalau nggak mungkin kita main musik gitu ya, semuanya target note, nggak mungkin. Pasti bunyinya nggak ada, agak aneh gitu pasti. Oke, kemudian kita lanjut ke As mayor 7. Oke, kita bisa analisa di sini. Oke, di sini ini adalah 4 note ini itu passing note, kemudian ini target note. Kemudian ini 3 ini adalah passing note, kemudian mengarah ke target note yaitu ini. Kemudian ini kalau di jazz dia sering banget memakai triplet ya, jadi kayak ada 2 sebenarnya yang paling sering. Kalau misalnya kita suka dengerin hard bop atau bebop, dia sering gunain kayak approaching kayak chordal gitu ya, kayak naik ascending chordal atau arpeggio biasanya kalau misalnya kalian belajar klasik. Ini sering banget dipakai. Ini kan sebenarnya inversi dari, tapi F-nya ditaruh di bawah. Jadi bisa kita lihat di sini ini adalah passing note-nya, kemudian dia mengarah ke sini yaitu ini adalah 13 dari As7. Kemudian dia ini passing note lagi, kemudian dia mengarah ke target note yaitu F, yaitu adalah chord tone yaitu degree ketiga dari Des mayor 7. Ini tiga-tiganya target note. C ini adalah target note-nya yang tadi sudah mainin. Kemudian ini balik ke target note-nya S dan C lagi. Kemudian kalau di sini dia menggunakan kayak, jadi bukan berarti kalau target note tuh harus purely strict setengah. Misalnya kita di F nih, kemudian target note-nya harus selalu fizz, kemudian G, kemudian As, nggak harus begitu. Tapi bisa juga misalnya A, kemudian As, kemudian G-nya dilompat langsung fizz. Bisa juga kayak gitu. Ini sering juga di jazz dikeluarin, yaitu udah ininya 1/8, kemudian di sininya 1/16. Jadi ada 3 not, tapi kalau tadi kan bedanya sama ini, kalau ini triplet. Kalau di sini jadi bunyinya lebih cepat ya dibanding yang ini.
Kemudian ini udah jelas banget target note-nya ini dan ini. Kemudian ini udah jelas, ini semua yang ini itu adalah scale menurun dari B7 dia menuju ke target note-nya itu B. Jadi 5 ini adalah semuanya adalah passing note. Di sini dia di sini sama kayak sebelumnya. Ini yang tadi saya bilang mirroring atau motif repetition. Jadi di sini dia menggunakan, tapi di sini dia bedain sedikit. Jadi misalnya di sini tadi kan abisnya di 1 diketukan ke 4, tapi kalau di sini dia menggunakan satu passing note lagi di sini. Ini kan bunyinya out ya. Tapi bunyi out itu bisa kedengaran jazzy kalau setelah bunyi out itu kita kembali ke target note. Di sini kan dia habis out gitu, dia balik ke target note. Kemudian lanjut di sini. Di sini target note-nya ini as 2 ini, kemudian lanjut ke sini. Udah jelas target note-nya yang ini. Kemudian 2 passing note, kemudian masuk ke target note-nya as lagi. Passing note 1, kemudian ke target note yaitu 5, degree kelima dari C7. Ini kalau di sini dia kalau kalian udah lebih advance, di sini sebenarnya dia menggunakan kayak fourth. Jadi Cis, Fis dan B itu kan semuanya adalah circle of fourth ya. Tapi di sini dia descending atau menurun. Jadi di sini dia ininya adalah passing note. Kemudian ini 2 adalah target note. Kemudian di sini lagi-lagi dia menggunakan mirroring motif atau motif repetition. Jadi habis ini kan dua-duanya sebenarnya sama aja ya. Maksudnya kalau ditranspose gitu sebenarnya notnya sama gitu, tapi dia dua-duanya ini menggunakan yang tadi sudah bilang yaitu motif repetition atau mirroring. Jadi dua-duanya ini ketika dimainin bareng setelah jadi habis satu motif ini kemudian masuk ke mirroring motif yang berikutnya, itu bunyinya persis banget dan hanya beda sedikit gitu, hanya beda setengah-setengah gitu. Dan bunyinya ini jazzy banget ini. Kemudian di sini ada yang aneh nih. Jadi di sini sebenarnya as ini kan tadi kita udah belajar nih. Tadi kan target note biasanya itu di downbeat. Tapi di sini ini target note-nya bukan di downbeat. Target note-nya kan as ini nih. Udah jelas dia bisa di as. Bentar. Itu kan dia bisa di as tuh.
Jadi sebenarnya belum ada rule yang pasti ya untuk misalnya kita menentukan target note. Misalnya kita ada rule-nya nih, oh target note tuh udah pasti downbeat, belum tentu seperti itu juga ya. Jadi dalam belajar musik jazz sebenarnya kita pertama harus punya experience ya, harus punya pengalaman. Dan ketika kita udah sering menganalisa kayak gini, lama-lama akan dapat sendiri yang mana yang target note, yang mana yang approaching note gitu, yang mana yang passing note. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, saya mainin lagi. Udah jelas itu target note-nya di F ini. Ini target note, target note, target note. Dua ini passing note. Tadi kayaknya saya kelewat yang ini. Ini 4 ini adalah passing note, kemudian as ini balik lagi ke target note. Tadi kita udah bahas yang Des mayor 7 ini, sekarang lanjut ke C7. Ini target note. Ini target note, target note. Ini 2 passing note, as, A dan E. Kemudian lanjut. Ini yang ini. Ini target note, target note, target note. Ini meskipun di over the bar line seperti ini, cuma D ini adalah target note-nya karena dia adalah chord tone dari bass 7 dan dia bunyinya seperti sudah mendarat. Yang ini, yang itu kita bisa lihat yang target note-nya adalah ini. Kita bisa argumen kalau misalnya ini juga adalah target note, tapi dia bunyinya cepat dan kerasanya seperti belum mendarat. Dan kita lanjut ke sini. Ini jelas target note-nya. Ini target note, ini target note. Kemudian 3 ini adalah passing note. Kemudian di sini dia ini bunyinya cepet banget ya, ini karena ini not sepertiga 2, jadi dia lebih cepat dari 1/16, yaitu 2 kalinya 1/16. Ini udah jelas banget target note-nya yang ini. Ini bunyinya outside banget. Ini dua-duanya nggak ada ya di scale A7. B dan A ini nggak ada di scale A7, tapi dia masuk karena dua-duanya ini adalah
passing note dan berakhirnya setelah 2 passing note ini masuk ke as. Dan as ini adalah degree kelima dari Des Mayor 7. Oke, tadi kita udah bahas Remember Transcription yang dari Hank Mobley. Kemudian sekarang kita akan bahas sedikit dari Freddy Freeloader. Oke, saya play dulu biar kalian ada bayangan. Oke. Di sini yang mau saya bahas bukan lagi tentang target note, passing note, chord tones atau chromatic approaching note. Yang di sini yang mau saya bahas sekarang adalah gimana si Wynton Kelly ini menggunakan spacing. Apa itu spacing? Spacing jadi gimana nih kalau kalian dengar orang solo misalnya 251 misalnya. Tapi dia main semuanya nggak ada spacing, jadi dia main semuanya. Maksudnya dia main oke sih, kayak kelihatannya, wih, notnya banyak, tapi kedengarannya sangat tidak musikal. Nah, dibandingkan kalau Wynton Kelly ini yang dia mainin di sini, setelah dia mainin itu, lihat nih, ada rest 2 ketukan atau 2 notes per 4 di sini. Habis dia main ada 2 notes per 4, kemudian baru dia masuk lagi. Nah, kemudian di sini ada rest lagi nih 1, kemudian rest 2, kemudian di sini ini kan dia not, sebenarnya ini bisa kita bilang yang not sambung ini adalah restnya, jadi restnya 1,5 ketuk, kemudian baru dia masuk lagi. Kemudian di sini ada not sambung lagi, dia rest 1,5 ketuk lagi di sini, kemudian baru dia masuk. Di sini kita keluar dari topik sedikit. Di sini ada sedikit kayak jurus yang dia gunakan, yaitu lihat nih, di sini dia menggunakan fifth G, kemudian di sini ada fifth G lagi. Jadi bunyinya tuh repetition gitu ya. Tadi seperti yang sebelumnya, repetition, motif repetition. Jadi ada itunya. Kemudian masuk lagi. Kemudian di sini dia rest lagi, lagi 1,5 ketuk. Jadi yang not sambung ini itu bisa juga kita lihat sebagai rest ya. Maksudnya rest itu bukan berarti selalu bunyi seperti yang kayak gini. Maksudnya selalu nggak main apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini, itu kan sebenarnya dia lagi diem juga kan, cuma nahan doang. Ini kan dia sebenarnya nggak main apa, dia cuma nahan doang. Kemudian dia masuk lagi. Kemudian dia rest 1 ketuk. Kemudian ini rest 1,5 ketuk. Rest 1 ketuk lagi di sini. Kemudian dia rest 1 ketuk lagi. Oke, itu tentang rest. Dan sekarang terakhir yang mau saya kasih tahu adalah gimana kita menggunakan di sini subtle ya, di sini kayak hampir nggak kelihatan, tapi di sini dia menggunakan yang tadi kita udah bahas sebelumnya, yaitu approaching. Jadi di sini kan dia ada cheese,
D, S ini semuanya bedanya cuma setengah interval aja. Kemudian di sini dia ada fis masuk ke F, yaitu adalah setengah di atasnya F. Ini passing note-nya kromatik. Kemudian di sini ada cis lagi, yaitu setelahnya D. Jadi cis ini adalah kromatik dari C ke D. Oke, itu saja sepertinya yang saya mau bahas. Jadi kalian perlu ingat, saya summary lagi apa yang kita udah pelajarin hari ini. Yang kita udah pelajarin hari ini, pertama target note, kedua passing note, ketiga chord tones, dan yang keempat kromatik. Dan bonus hari ini pembelajarannya adalah yang tadi kita udah bahas di Freddy Freeloader, adalah spacing. Sekali lagi kalau main jazz itu spacing itu adalah elemen yang sangat penting, karena kalau misalnya kalian mainnya keren ya, kayak cepet dan nggak mainnya terus-terusan, kayak ibaratnya pemain saksofon main terus tapi nggak ada nafasnya, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi maksudnya kalau misalnya kita solo atau kita main dalam sebuah progresi itu, atau misalnya kita mengkompos sebuah lagu, itu perlu kita pikirin banget gimana caranya menggunakan spacing ini, karena ini benar-benar bagian yang sangat integral dalam jazz. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, dan minggu depan akan ada talk show di Twitch ini bersama saya, Abraham, Felix, dan Bill. Minggu depan kita akan membahas tentang lagi kehidupan di dunia musik dan apa sih career opportunities dan lain-lain yang ada di dunia musik. Terima kasih telah mendengarkan. Have a good day.